فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, insyaallah taala mulai pagi hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang mulia, yaitu kitab yang banyak para ulama ahlul hadis mensyarah kitab tersebut, yaitu syarah daripada Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, berupa pantun atau puisi mengenai mustalahul hadis, mengenai hadis itu dhaif, lemah, atau kemudian sebuah hadis dikatakan sahih, hasan, atau yang semisalnya, insyaallah taala tercantum atau ada pada puisi atau pantun dalam pantun Baiquniyah ini. Yang mana yang akan kita baca adalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau akan berikan sebuah muqaddimah yang sangat bagus mengenai tujuan dan juga sumber dan juga faedah ilmu mustalah, faedah mengenai ilmu mustalah ini. Karena ilmu mustalah adalah ilmu yang sangat mulia. Seseorang ketika mengetahui hadis itu dhaif, lemah, maka ditinggalkan, tidak jadikan hujjah. Atau seorang ketika mengetahui itu adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, atau yang semisalnya, maka itu jadikan hujjah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu. Kemudian orang yang pandai atau fannya dalam bidang hadis disebut dengan al-muhaddis. Kemudian orang yang pandai atau bidangnya dalam bidang fikih disebut faqih. Kemudian orang yang pandai dalam bidangnya tafsir dijuluki dengan mufassir. Kemudian yang pandai dalam bidang tawarikh dijuluki dengan mu'arrikh. Tawarikh itu masalah sejarah. Dijuluki dengan mu'arrikh. Barakallahu fikum. Itu semuanya adalah julukan-julukan atau gelar bagi masing-masing orang yang pandai dalam bidangnya masing-masing. Jadi ilmu hadis, orang yang pandai dalam ilmu hadis, barakallahu fikum, dijuluki dengan muhaddis. Fakullu muhaddisin faqih wa laysa kullu faqihin muhaddis. Seringnya seperti itu kaidahnya. Setiap orang muhaddis yang pandai dalam masalah hadis, tahu bahwasanya hadis ini lemah, hadis ini sahih, itu biasanya faqih. Karena dia ketika ingin memahami, berhati-hati, hadisnya lemah, berarti tinggalkan. Tapi orang yang faqih, yang pandai dalam masalah fikih, belum tentu muhaddis. Karena bisa jadi nanti dia memasukkan dalam ilmu fikih tersebut hadis-hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang mana perlu kita ketahui hadis dhaif nanti terbagi menjadi dua. Ada yang dhaifun jiddan, ada dhaifun munjabir. Dhaif munjabir itu dhaif yang masih bisa ditopang, masih dikuatkan, bisa dikuatkan dengan jalan-jalan yang lain, dikumpulkan jalan-jalan yang lain, akhirnya naik menjadi derajatnya hasan li ghairih. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, hadis yang dhaifun jiddan, syadidud dha'f, paham ya? Yang dalamnya ada barakallahu fikum perawi yang sangat lemah, kemudian barakallahu fikum sanadnya juga lemah. Kemudian hadisnya lemah sekali, tidak bisa ditopang lagi, maka itu tidak bisa lagi naik menjadi hasan li ghairih. Hadisnya lemah, tidak boleh jadikan hujjah. Paham ya? Wa ala kullin barakallahu fikum, tujuan kita mengetahui ilmu hadis, ilmu mustalah adalah agar kita tidak terjerumus pada kekeliruan. Karena banyak sekarang hadis-hadis palsu. Kemudian juga hadis-hadis lemah yang mereka digunakan untuk apa? Untuk memberikan at-targhib wat-tarhib, dorongan, dan juga barakallahu fikum memberikan manusia peringatan. Seperti kita misal Fadhailul A'mal, kitab hadis Fadhailul A'mal yang sering dibacakan oleh orang apa? Jama'atut Tabligh, itu di dalamnya banyak hadis dhaif, hadis lemah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, semakin orang mengetahui masalah ilmu hadis walaupun secara global, itu nanti dia akan semakin tahu bahwasanya hadis lemah tidak boleh jadikan sandaran. Baik dalam masalah memberikan dorongan atau memberikan motivasi, jangan menggunakan hadis yang lemah.
tapi gunakan hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Naam. Karena sekarang banyak yang memalsukan hadis, banyak yang menukilkan hadis yang palsu untuk memberikan motivasi, dorongan kepada manusia untuk beramal atau perbuatan yang baik dan semisalnya. Padahal kalau kita telusuri, Rasulullah telah mengancam jauh-jauh sebelum Rasulullah meninggal. Beliau mengatakan dalam hadisnya Salamah ibn Aqwa, rawahu Ahmad, beliau mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka atau tempat duduknya dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Langsung saja kita akan masuki pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab yang mulia yaitu Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, yang mana kitab ini nanti barakallahu fikum atau matan ini kami upayakan untuk semuanya bisa menghafalnya bagi yang mampu. Barakallahu fikum. Adapun bagi yang tidak mampu, maka jika mampu bagus. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak mampu sama sekali, yang jelas memahami secara global. Barakallahu fikum. Yaitu matan yang tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek dan mudah dihafal. Yang penting ada usaha dan upaya untuk menghafalnya. Kita langsung masuki halaman yang kelima di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pembukaan syarah daripada kitab apa? Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Barakallahu fikum, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Baiquni. Muqaddimatun, sebuah pembukaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Muqaddimah ini barakallahu fikum yang sering dikenal dengan khutbatul hajah. Barakallahu fikum yang diawali dengan hamdalah, innal hamdalillah ila akhirih. Barakallahu fikum, ini sangat bagus sekali. Dan juga Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ketika memulai atau ingin memberikan peringatan atau himbauan atau juga pengajaran kepada Rasulullah kepada para sahabat yang lainnya, mereka juga mengawali dengan apa? Hamdalah tersebut. Innal hamdalillah ila akhirih. Perhatikan situ. Tidak perlu kita terjemahkan karena terjemahannya sangat jelas mengenai daripada khutbatul hajah ini. Kata beliau, amma ba'd. Adapun setelah itu, setelah muqaddimah tadi, setelah khutbatul hajah, fahadhi muqaddimatun fi ilmi mustalahil hadis. Fahadhi muqaddimatun fi ilmi mustalahil hadis. Ini adalah pembukaan berkaitan masalah ilmu mustalah al hadis. Ilmu ini barakallahu fikum adalah ilmu yang bahas masalah ilmu hadis, yang dibahas tentang perawinya, kemudian hadis yang diriwayatkan, apakah hadisnya lemah, dhaif, kemudian perawinya thiqah ataukah kadzdzab, pendusta dan semisalnya. Nanti kita akan telusuri satu persatu biidznillah taala. Kata beliau, al-mustalah, ilmu mustalah itu kan ilmu tersendiri. Paham ya? Ilmu alat yang fungsinya untuk memahami apa? Hadis juga secara detail. Kemudian sana ada ilmu alat yang lain, yaitu ilmu usul. Usul juga ilmu tersendiri. Barakallahu fikum, yang nanti ahli usul dijuluki dengan usuliyun. Paham ya? Ahli nahwi dijuluki dengan nahwiyun. Paham ya? Orang-orang yang mereka berkecimpung atau dalam bidang nahwu, nahwiyun. Atau mereka fan dalam bidang usul, usuliyun, ya kan? Kemudian dalam bidang mustalah, barakallahu fikum, dikenal dengan muhaddisun. Paham ya? Muhaddis. Bidang hadis. Kata beliau, al-mustalahu ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul wa rad. Ilmu mustalah itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut dikenal atau diketahui keadaan perawi dan keadaan hadis yang diriwayatkan. Min haitsul qabul wa rad, ditinjau dari diterima atau tolaknya. Dengan ilmu mustalah. Paham ya? Hadis ini lemah, ditolak. Perawi ini dhaif atau perawi ini kadzdzab, maka berhati-hati. Dilihat lagi unsur yang berikutnya. Yang jelas ilmu mustalah adalah sebuah ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan perawi dan juga hadis yang diriwayatkan. Ditinjau dari mana? Min haitsul qabul wa rad, ditinjau dari penerimaan atau ditolak hadis tersebut, diterima atau ditolak itu loh. Paham ya? Dengan ilmu mustalah ini. Masyaallah. Barakallahu fikum. Faedahnya apa faedahnya mempelajari ilmu mustalah ini? Wa faidatu ilmi mustalah, dan faedah daripada ilmu mustalah adalah huwa tanqiyatul adillati al-haditsiyati wa takhlisuha mimma yashubuha min dha'fin wa ghairihi. Perhatikan ini.
fungsi dan tujuan ilmu mustalah diadakan dan juga diajarkan barakallahu fikum adalah tanqiyatul adillah, mensucikan. Tangkiyah itu mensucikan ya, mensucikan al-adillah al-hadithiyah, mensucikan dalil-dalil yang bersifat hadis atau bentuknya hadis. Wa takhlisuha, dan juga memurnikan hadis-hadis tersebut mimma yashubuha, dari perkara-perkara yang mengotori. Paham ya? Yashubuha itu yuwasikhuha, jadi perkara-perkara yang apa? Yang bisa mengotori hadis-hadis tersebut. Min dha'fin wa ghairih, baik berupa apa? Dha'af, ya, lemah atau kelemahan, sifat kelemahan pada dalam hadis yang tercantum atau terdapat dalam hadis, wa ghairih, atau yang lainnya. Hadisnya syadz misalkan, hadisnya dhaif. Nah, seperti itu faedahnya. Tujuannya apa tujuannya? Setelah mensucikan tersebut, hadisnya suci, bersih dari apa? Kotoran apa tadi? Dha'af, yaitu kelemahan dan semisalnya, liyatamakkana minal istidlal biha, agar seseorang itu semakin mapan dan mungkin untuk berdalil dengannya. Paham ya? Paham belum? Sebuah hadis ketika disucikan dari kotoran-kotoran kelemahan, akhirnya hadis sahih enggak? Hadis sahih, akhirnya orang memungkinkan dan mapan untuk berdalil dengannya. Kamu berdalil dengan hadis apa? Hadis yang sahih, sudah selesai. Tapi kalau seandainya dia berdalil dengan hadis yang lemah, kan tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita sebutkan hadis lemah, maksudnya lemah yang sangat, dalam artian tidak bisa lagi ditopang. Paham ya? Karena nanti ada pembagian tersendiri. Ada pembagian tersendiri. Perhatikan situ. Li'anna al-mustadilla bis-sunnah yahtaju ila amrayn. Dikarenakan orang yang berdalilkan dengan sunnah, mustadillah itu ya isim fa'il, dikarenakan orang yang berdalilkan dengan sunnah yahtaju ila amrayn, dia butuh dua perkara. Dia butuh pada dua perkara. Apa itu? Huma. Perhatikan, orang ketika berdalil dengan as-sunnah itu enggak sembarangan. Butuh dua perkara. Nah, yang pertama apa? Subutuha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis atau sunnah tersebut telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau telah datang benar, sahih, barulah dipakai untuk dalil. Paham belum? Fungsi yang pertama ini. Nah, perkara yang pertama adalah apa? Subutuha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tersebut datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari pemalsu hadis. Karena banyak ya hadis yang palsu, seperti contohnya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Negeri Cina nyari apa di sana? Paham ya? Ilmu dunia mungkin, ilmu akhirat belum tentu. Ilmu agama belum tentu. Nah, negara yang kebanyakan mayoritasnya apa? Apa itu? Komunis. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Hadis tersebut palsu. Kemudian juga ada hadis yang lain yang lemah, bahkan maudhu' palsu juga. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Paham ya? Kemudian juga ada yang apa, barakallahu fikum, memalsukan hadis dari kalangan para pedagang, pedagang terong waktu itu. Nah, barakallahu fikum, dengan semakna disebutkan di sana bahwasanya apa? Belilah buah terong. Karena semuanya buah terong itu telah ditazkiyah, disucikan oleh lebih daripada 30 nabi. Bayangkan itu. Fungsinya apa? Biar laku terongnya. Paham ya? Karena yang namanya pemalsu hadis macam-macam bentuknya. Terkadang pedagang dia biar laku dagangannya memalsukan hadis. Paham ya? Nah, menyatakan terongnya sudah direkomendasi para nabi dan misalnya. Itu disebutkan yang dalam kitab-kitab mustalah ya, tentang kisah-kisah bagaimana mereka memalsukan hadis. Ya, pedagang juga, pedagang emas juga memalsukan bisa. Ya, para pemain sepak bola memalsukan juga bisa. Paham ya? Kemudian orang-orang yang khurut seperti jamaah tabligh memalsukan hadis juga bisa. Tapi ingat ancamannya tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan 6 tempat duduknya dari api neraka. Paham soalnya ya? Hati-hati. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum, kata beliau, yang pertama tadi subutuha 'anin nabi. Jadi sunnah yang jadikan dalil tersebut hendaknya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian barakallahu fikum? Dikarenakan kalau sunnah itu sudah datang dari Rasulullah, kemudian dia selisihi, dia tidak punya hujah sama sekali. Nah, sebagaimana ucapan Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab Adabut Talaq, beliau mengatakan fala hujjata fi ahadin khalafa na'am as-sunnah tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla 'adduhum aw katsur. Kata beliau, perhatikan, tidak punya atau tidak ada hujjah, tidak punya bukti, dalil untuk seorang pun yang dia itu menyelisih apa? As-sunnah as-tsabitah. Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Walaupun jumlahnya banyak atau sedikit. Jumlahnya banyak yang menyelisih atau sedikit, itu tidak punya dalil sama sekali. Paham ya? Karena orang yang menolak hadis Rasulullah sesat enggak? Sesat jelas. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagaimana dinukilkan oleh Imam
Nah, barakallahu fikum, Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih beliau mengatakan apa? Laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan apa? Mengedepankan ucapan orang yang setelahnya. Jadi ucapan setelah Rasulullah dikedepankan daripada ucapan Rasulullah, itu hati-hati. Karena Allah dan Rasulnya manakala sudah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, enggak boleh diselisih, enggak boleh mencari pilihan yang lain. Karena ancamannya berat dan berbahaya. Nah, barakallahu fikum, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Apa artinya? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki-laki maupun wanita manakala atau apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, kemudian mereka mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan urusan mereka. Jadi sudah tahu ini halal yang haram, jadi malah mencari pilihan yang lain, mencari hukum yang lain selain hukum Allah dan Rasulnya. Itu termasuk hukum apa? Termasuk perkara maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Paham soalnya ya? Jadi hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, thubutu dalalatiha 'alal hukm. Nah, tetapnya penunjukan sunnah tersebut atas sebuah hukum. Dalam artian sunnah tersebut benar-benar menunjukkan, nah barakallahu fikum, hukum yang tertentu. Misalkan sunnah ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Sunnah ini menunjukkan bahwasanya hukum ini adalah apa? Mubah misalkan. Hukumnya ini adalah nah barakallahu fikum haram dan semisalnya. Jadi subutu dalalatiha. Jadi di dalam sunnah tersebut, di dalam hadis tersebut ada penunjukan. Nah, dalam artian hadisnya menunjukkan al-hukum atas sebuah hukum. Seperti contohnya misalkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hukum di situ. Hukumnya mana? Hukumnya bahwasanya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Nah, yang ketiga ini wa bainahuma umurun mushtabihat, dan antara yang halal yang haram tadi ada perkara yang samar-samar. Paham ya? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia enggak tahu ini halal atau haram. Nah, yang seperti ini bagaimana hukumnya nanti kalau menjumpai perkara syubhat seperti ini? Kembali pada sabda Rasulullah yang setelahnya. Faman ittaqatis syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri, mensucikan diri dari perkara syubhat, sungguh dia telah mensucikan agama serta kehormatannya. Dah, selesai. Syubhat enggak dikenal, yang halal haram tinggalkan, selesai. Jangan mana kita masuk, jangan mana kita terjerumus, jangan. Nah, barakallahu fikum, tapi hindari. Jadi dua perkara ini ketika orang berdalil harus mengetahui. Berdalil dengan sunnah, berdalil dengan hadis, harus memiliki atau butuh dua perkara ini. Pertama, datang nggak hadis dari Rasulullah, benar nggak hadisnya. Yang kedua, hadis tersebut menunjukkan atas sebuah hukum atau tidak. Dalamnya hukum yang masalah hukum sunnah atau hukumnya wajib atau perkaranya boleh atau haram. Paham ya? Jadi dalam hadis atau sunnah itu kan ada hukum di balik itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya manam. Yang nanti dengan barakallahu fikum dengan penunjukan hadis tersebut akan nampak hukumnya. Paham belum ini? Ayo, Pak. Perhatikan, fatakunul inayatu bis sunnah nabawiyyah amran muhimman. Maka menjadilah perhatian penuh, inayah itu perhatian penuh. Maka menjadilah perhatian penuh dengan sunnah nabawiyah, sunnah yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amran muhimman, perkara yang penting. Ini perkara yang penting. Li'annahu yanbani 'alaiha amrun muhim. Karena terbangun di atas sunnah tersebut perkara yang penting juga. Paham ya? Nah, karena sunnah adalah wahyu, bukan? Wahyu. Ucapan Rasulullah adalah wahyu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, untuk kalian maka ambillah, kerjakanlah. Dan apa-apa yang Rasulullah melarang kalian dari perkara tersebut maka tinggalkanlah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak Rasulullah berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Perhatikan di sini. Wa huwa ma kalafa Allah bihi al-ibad min aqaidi min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa ghairdalik. Yaitu perkara yang penting tadi adalah apa? Yaitu perkara yang Allah Ta'ala bebankan kepada para hamba-hambanya berupa akidah, keyakinan, wa ibadat, dan ibadah serta akhlak. Wa ghairdalik, dan yang semisal itu atau yang selain itu.
Paham ya? Jadi kalau kita mempelajari, kita Ahlus Sunnah, jangan yang penting kan manhajnya, yang penting kan akidahnya, bukan semuanya penting. Paham ya? Akidah juga penting, manhaj juga penting, prinsip juga penting, jarh wa ta'dil juga penting, akhlak adab juga penting. Jangan yang penting kan manhajnya, adabnya rusak misalkan. Yang penting kan akidahnya, akhlaknya bejat. Enggak. Paham ya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq kata Rasulullah. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi perlu akhlak adab itu perlu, barakallahu fikum. Nah, walaupun di barakallahu fikum beriringan dengan itu kita tetap barakallahu fikum mempelajari manhaj dan juga akidah. Jadi jangan sama seperti orang-orang yang inginnya manhaj dan akidah saja. Akhlak dan adab enggak perlu. Keliru. Kita berdakwah di masyarakat barakallahu fikum butuh yang namanya adab, akhlak. Paham ya? Jadi manhaj, akidah penting, akhlak dan adab juga penting untuk mengiringi tadi. Paham soalnya? Ya, na'am barakallahu fikum. Lihat di sini, wa thubutus sunnah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhtassu bil hadis. Dan tetapnya sunnah, nah, dalam artian sunnah tersebut tetap ya, benar datangnya atau penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhtassu, yang seperti ini khusus dibahas bil hadis, dengan hadis. Paham ya? Dikhususkan dengan masalah hadis. Paham maksudnya ya? Al-Qur'an was sunnah maksudnya apa? Al-Qur'an wal hadis. As-sunnah itu maknanya hadis itu. Paham ya? Maknanya adalah hadis. Nah, jadi Al-Qur'an was sunnah maksudnya Al-Qur'an dan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham salah ya? Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaksud. Li'anna al-Qur'ana nuqila ilaina naqlan mutawatiran qat'iyan. Dikarenakan Al-Qur'an telah dinukilkan kepada kita dengan penukilan yang mutawatiran, yang banyak jalurnya, dalam artian terpercaya gitu, qat'iyan pasti, lafdhan wa ma'nan. Jadi kenapa lafaz mutawatir dimunculkan? Karena sebagian orang mereka menolak apa? Hadisul ahad. Ahad itu yang datang satu orang, yang membawa hadisnya satu orang, itu nanti enggak diterima. Kalau mutawatir banyak orang, banyak jalurnya, diterima katanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini walaupun satu, Nabi kita Muhammad SAW dapat wahyu dari mana? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya jelas sekali. Jalurnya jelas sekali, barakallahu fikum. Nah, qat'iyan pasti, lafdhan wa ma'nan, lafaz dan maknanya. Sekarang Al-Qur'an, perhatikan ya. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau Al-Qur'an kita enggak boleh au kama qala Allah taala fi kitabil karim. Ragu itu enggak boleh. Atau sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an, enggak boleh. Tapi yang boleh bagaimana? Bacanya tepat, lengkap sesuai dengan ayat. Enggak boleh diriwayatkan makna. Kalau Al-Qur'an, paham ya? Nah, kalau qul huwallahu ahad harus lafaznya qul huwallahu ahad, enggak boleh huwallahu ahad, qulnya dibuang misalkan. Paham ya? Dalam pendalilan seperti itu. Tapi kalau hadis boleh meriwayatkan dengan makna. Ya, sehingga nanti kalau dia ragu dalam masalah baca hadis, nanti au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Boleh. Paham ya? Misalkan idza jalasa diganti idza qa'ada. Nah, idza jalasa diganti idza qa'ada. Artinya sama. Meriwayatkan makna enggak masalah, tapi kalau Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'an jangan diganti. Enggak boleh. Lafdhan wa ma'nan harus sama persis. Terus bagaimana kalau misalkan dia belum hafal berdalil? Dihafal. Bukan mengandalkan yang penting maknanya sama, enggak. Kalau Al-Qur'an harus sama persis. Nah, barakallahu fikum, tidak boleh diubah-ubah. Paham ya? Karena makna lafdhan wa ma'nan, lafaz dan maknanya. Wa naqalahu al-asaghir 'anil akabir, dan juga yang menukilkan Al-Qur'an tersebut, nah barakallahu fikum, dari orang-orang kecil, atau yang menukilkan adalah orang kecil dari orang besar. Nah, dalam artian turun temurun, barakallahu fikum, diajarkan. Fala yahtaju ila al-bahts an subutih. Enggak perlu lagi mencari-cari tentang benar enggak Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas sekali, barakallahu fikum, dari yang kecil yang besar udah paham, tahu Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang Allah Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, Allah Taala memberikan wahyu tersebut melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Amin. Dijulukan Al-Amin kan terpercaya. Paham salah ya? Paham belum insyaallah? Paham insyaallah ya? Jadi khulasanya barakallahu fikum mengenai barakallahu fikum, seseorang ketika berdalil dengan sebuah sunnah itu butuh dua perkara. Perkara pertama, sunnah tersebut datang dari Rasulullah apakah tidak? Kalau datang silahkan. Yang kedua, sunnah tersebut menunjukkan sebuah hukum ataukah tidak? Paham ya? Dalam sunnah tersebut kan seperti itu. Kalau menunjukkan hukum nanti kan akan terwujudkan hukum itu karena tahu di dalam hadis tersebut menunjukkan, misalkan ini menunjukkan haram, atau ini menunjukkan halal, atau ini menunjukkan mubah, atau ini menunjukkan misalkan wajib. Itu semuanya ini ada keterkaitan dengan ilmu usul. Paham ya? Hadis yang kita hafal, Al-Qur'an yang kita hafal, itu nanti ada keterkaitan dengan ilmu usul. Karena ilmu usul yang akan kita pelajari nanti barakallahu fikum itu akan apa?
akan semakin nampak dan jelas tujuan dan fungsinya. Fungsinya agar orang itu bisa mengambil dalil secara terperinci dari apa? Dari perut-perut atau dari sumber aslinya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Al-Quran aslinya sumber aslinya. Nah, orang bisa mengeluarkan dalil dari sumbernya bagaimana? Dengan belajar ilmu usul. Karena dari sumber itu nanti akan kita ketahui ayat ini menunjukkan bahwasannya perkara ini adalah wajib. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ini adalah sunnah. Dari mana itu semuanya? Usul. Ilmu usul dibahas. Paham ya? Agar orang itu bisa mampu istinbat, mampu mengambil dalil, mampu barakallahu fikum berdalilkan dengan dalil yang berasal dari sumbernya tadi, mengeluarkan dalil itu. Karena ini ada kaidah-kaidah yang hafal, al-aslu fil amr yadul al wujub misalkan. Dalam ilmu usul nanti. Paham salah ya? Nah, ilmu usul ini bagaimana? Ini mempelajari hadisnya. Hadisnya yang jadikan dalil sandaran itu sahih enggak? Lemah atau dhaif? Sahih ataukah tidak? Seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, enggak boleh sembarangan. Kita lihat sini. Summa alam, kemudian ketahuilah anna ilmu al-hadis yanqasimu ila qismain. Bahwasanya ilmu hadis terbagi menjadi dua. Ilmu hadis riwayatan, ilmu hadis dirayatan. Nah, ilmu hadis yang sifatnya riwayah yang dibahas adalah masalah apa? Periwayatan hadis. Dari siapa dinukilkan dari Rasulullah SAW ini. Kemudian ilmu hadis yang dirayatan ini membahas masalah hadis dan sanad-sanadnya. Nah, barakallahu fikum sahih atau tidak, itu nanti kita lihat itu penjelasannya yang setelahnya. Dijelaskan setelahnya. Perhatikan halaman 6 itu, fa ilmul hadis riwayatan, maka ilmu hadis secara periwayatan, yubhatsu amma yunqala 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Dibahas, perhatikan ya, dibahas barakallahu fikum tentang perkara-perkara yang dinukilkan dari Rasulullah SAW berupa ucapannya atau perbuatannya atau keadaannya. Wa yubhas bima yunqalla fin naql, yang dibahas juga pada perkara atau hadis yang dinukilkan bukan dalam penukilannya. Jadi intinya hadis yang dinukilkan itu loh, riwayatnya sahih atau enggak itu loh. Paham ya itu ya? Yang dibahas riwayatnya itu, riwayatnya sahih atau enggak. Nah, bukan masalah apa? Penukilannya bukan, tapi yang dinukilkan ini. Nah, paham ya? Hadis yang dinukilkan itu sahih atau enggak? Berupa ucapan Rasulullah atau bukan? Perbuatannya atau bukan? Keadaannya atau bukan? Paham maksudnya? Nah, misal contohnya, perhatikan contohnya ini. Beliau sebagai contoh bagus sekali. Idza ja'ana haditsun 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kita sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innana nabhas fihi. Nah, kemudian atau maka sesungguhnya kita akan mencari, membahas pada hadis tersebut, hal huwa qaulun aw fi'lun aw hal, ya kan? Hadisnya ada, dalilnya ada. Kita lihat lagi, ini hadisnya lafaznya ucapan atau perbuatan Rasulullah atau keadaan Rasulullah. Paham ya? Kalau qala Rasulullah berarti apa? Ucapan. Nah, barakallahu fikum, hadis qauliyah, hadis yang sifatnya ucapan. Kemudian kalau fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Fi'liyah, perbuatan. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, berarti keadaannya mendiamkan. Nanti masuk dalam barakallahu fikum takririyah. Paham ya? Membiarkan sebuah perbuatan Rasulullah sendiri tidak melakukannya misalkan. Menunjukkan Rasulullah itu membolehkan apa? Perbuatan tersebut. Misalkan masalah apa? Masalah memakan apa itu? Dhab atau dhabu'. Paham ya? Rasulullah enggak makan. Paham ya? Tapi Rasulullah menyaksikan, dalam artian Rasulullah tahu bahwasanya mereka makan. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya itu halal. Dhab itu semacam apa? Semacam aja, semacam biawak. Semacam aja ya. Nah, karena di Arab sana bentuknya lain kalau disaksikan biawak yang di Indonesia ini. Kalau dikatakan biawak itu jauh. Paham ya? Nah, dhab itu semacam hewan di Arab itu aja. Karena hewannya sana makannya itu makan duri-durian. Bukan durian ya, duri. Paham ya? Makan duri-durian, namanya duri itu. Nah, dan tahan lama dia. Sekali minum tuh tahan lama. Barakallahu fikum ya wa na'am. Itu halal, tapi Rasulullah tidak makan. Nah, ini seperti ini berarti takriri. Sifatnya Rasulullah itu membiarkan, mengikrarkan perbuatan tersebut itu loh. Dhabu' itu kalau di sini wallahu alam bentuknya kayak apa ya? Kalau sana itu lebih tinggi daripada apa? Anjing. Bentuknya kayak anjing itu. Walaupun bertaring. Aslinya kan hewan yang bertaring, yang buas mangsa kan haram. Tapi ini dikecualikan ini, dhabu' ini. Kalau saya kira apa namanya hewannya? Apa? Kancil? Ya semacam itu. Apa? Kina? Yang jelas kalau di Arabnya banyak sekali. Nah, itu nanti masuk dalam pembahasan ini. Rasulullah membiarkan perbuatan tersebut bukan karena Rasulullah melarang, tapi
bukti dan Rasulullah ketika membiarkan tersebut adalah pembolehan. Na'am barakallahu fikum, pembolehan perbuatan tersebut. Nanti kita lihat. Wa hal yadullu ala kadza aw la yadullu. Sekarang perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah itu menunjukkan untuk perbuatan ini apakah tidak menunjukkan? Nanti cek lagi. Fa hadza wa ilmul hadis riwayatan. Inilah ilmu hadis yang bentuknya riwayat. Jadi riwayatan Rasulullah itu bagaimana? Ucapan atau perbuatan? Paham ya? Kalau perbuatan ini menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan tersebut menunjukkan ini adalah sunnah ataukah wajib? Ucapannya menunjukkan sunnah ataukah wajib? Mana itu? Apa maksudnya? Diamnya Rasulullah itu menunjukkan ini diperbolehkan ataukah tidak? Nah, itu perlu cek itu. Itu namanya ilmu hadis berkaitan dengan riwayatnya. Nah, berikutnya wa maudhu'uhu yang dibahas, paham ya? Yang dibahas maudhu'uhu, yang dibahas atau pembahasannya ilmu riwayat ini al-bahtsu fi dzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yasduru an hadhihi dzat, dan seluruh apa-apa yang muncul yang bersumber dari zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, ucapannya muncul dari Rasulullah enggak? Itu yang dibahas. Min aqwalin wa af'alin wa ahwal, berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan atau bahkan keadaan-keadaannya. Wa minal af'al, ataupun perbuatan-perbuatannya ya, atau wa minal af'al, termasuk perbuatan Rasulullah. Perhatikan ya, termasuk bentuk contoh perbuatannya al-iqrar. Apa iqrar ini tadi?